Selamat malam. Perkenalkan nama saya Pradita Jinugroho dengan nomor NIM 2022 dari kelas Hukum Paralel akan menjelaskan tentang rujuk menurut hukum perkawinan Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Perkawinan menurut hukum Indonesia bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga berjalan mulus. Perceraian dapat terjadi, namun Islam memberikan jalan kembali yang disebut rujuk, yaitu kembalinya suami kepada istrinya yang telah ditalak selama masa iddah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum rujuk. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang secara eksplisit mengatur tentang rujuk, namun mengatur tentang pembubaran perkawinan dan pengesahan kembali suatu perkawinan yang menjadi landasan administrasi. Dan yang kedua, kompilasi hukum Islam pada pasal 163 sampai 170 secara rinci mengatur ketentuan rujuk bagi umat Islam. Dan yang ketiga, di Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI. Yang ketiga, saya akan memberikan pengertian tentang rujuk. Rujuk adalah tindakan suami untuk kembali pada istrinya yang telah dijatuhi talak 1 atau 2, selama istrinya masih dalam masa iddah, tanpa memerlukan akad nikah baru. Dan hal tersebut tertulis di pasal 163 KHI bahwa menyebutkan bahwa suami dapat rujuk pada istrinya yang dalam masa iddah rujuk dengan ucapan dan perbuatan, baik dilakukan di hadapan atau tidak di hadapan bekas istrinya. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang jenis talak dan hubungannya dengan rujuk. Yang pertama adalah talak raj'i atau talak 1 dan 2, yang berarti masih dapat dirujuk selama masa iddah. Yang kedua, talak bain sugro, yang berarti talak karena gugat istri atau cerai gugat, atau talak dengan kompensasi. Hal ini tidak dapat dirujuk, hanya bisa nikah ulang. Dan yang ketiga adalah talak bain kubro atau talak 3. Hal ini tidak bisa dirujuk, hanya bisa menikah kembali jika mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan tentang masa iddah sebagai syarat rujuk. Masa iddah adalah waktu tunggu setelah perceraian yang menjadi syarat mutlak sahnya rujuk. Panjangnya masa iddah tergantung situasi. Pada kondisi ditalak suami, lama iddahnya adalah 3 kali suci, kurang lebihnya 3 bulan. Pada kondisi hamil, lama iddahnya adalah sampai melahirkan. Dan kondisi ditinggal mati, lama iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jika masa iddah berakhir dan belum dirujuk, maka suami tidak bisa rujuk. Jika ingin bersama kembali, harus menikah ulang. Yang keenam, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan rujuk. Yang pada poin pertama, saya akan menjelaskan rujuk secara lisan. Suami menyatakan dengan ucapan, contohnya suami menyatakan dengan ucapan seperti, aku rujuk kepadamu, atau aku kembalikan engkau sebagai istriku. Dan yang kedua, rujuk secara perbuatan atau fi'liyah. Dengan contohnya, suami menggauli mantan istrinya dengan niat rujuk dalam masa iddah yang disebutkan pada pasal 164 KHI yang menyebutkan bahwa rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan seperti suami menyentuh atau menggauli istri dengan niat untuk rujuk. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang pencatatan rujuk. Meski sah secara agama, pencatatan rujuk diperlukan agar memiliki kekuatan hukum formal dan menghindari sengketa di masa depan. Hal ini tertulis melalui pasal 170 di KHI.
yang menyatakan bahwa rujuk suami kepada bekas istri yang masih dalam iddah harus segera diberitahukan pada pegawai pencatat nikah untuk dicatat. Prosedurnya, yang pertama, datang ke kantor KUA, tempat pernikahan dicatat. Yang kedua, menunjukkan dokumen cerai dan menyatakan rujuk. Dan yang ketiga, dicatat dalam buku rujuk dan diberi kutipan akta rujuk. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan tentang akibat hukum rujuk. Jika rujuk dilakukan secara sah dan dicatatkan, maka pada poin pertama, perkawinan akan kembali seperti semula. Dan yang kedua, hak dan kewajiban suami istri kembali pulih. Yang ketiga, tidak perlu mahar atau wali baru. Dan yang keempat, tetap dalam hubungan hukum yang sah. Dan apabila jika tidak sah atau tidak dicatatkan, maka akan mempunyai akibat rujuk tidak diakui secara administratif. Yang pertama. Yang kedua, masalah dalam KTP atau KK, waris dan perwalian anak. Dan yang ketiga, resiko gugatan dari pihak istri atau keluarganya. Dan yang kesembilan, saya akan menjelaskan tentang perbandingan rujuk dengan nikah ulang dalam aspek masa iddah. Rujuk harus dalam kondisi masa iddah dan apabila nikah ulang harus setelah masa iddah berakhir. Dalam aspek akad nikah baru, rujuk tidak diperlukan dan pada aspek nikah ulang, akad nikah baru diperlukan. Dan pada aspek mahar baru, rujuk tidak ada mahar baru. Dan apabila tentang nikah ulang, harus ada mahar baru. Pada aspek syarat-syarat akad, rujuk tidak diperlukan. Dan pada nikah ulang, wajib hukumnya. Seperti wali, saksi, dan sebagainya. Dan dalam aspek jenis talak, rujuk hanya pada talak 1 dan 2. Dan pada nikah ulang, termasuk talak 3, jika syaratnya syah. Yang ke-10, saya akan menjelaskan tentang praktik jurisprudensi. Beberapa putusan peradilan agama di Indonesia menguatkan prinsip bahwa rujuk hanya bisa dilakukan jika perceraian atas talak suami. Dan yang kedua, perceraian akibat gugatan istri atau cerai gugat tidak bisa dirujuk, harus nikah ulang. Dan yang ketiga, pencatatan rujuk penting sebagai bukti sah dalam peradilan. Dan yang ke-11, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan tentang rujuk dalam hukum perkawinan di Indonesia. Rujuk merupakan hak suami dalam Islam untuk kembali pada istrinya yang ditalak 1 atau 2 selama dalam masa iddah tanpa akad baru. Namun, untuk keberlakuan hukum secara formal di Indonesia, rujuk harus dicatatkan pada KUA. Pemahaman yang benar dan prosedur yang tertib sangat penting agar rujuk tidak menimbulkan sengketa hukum atau administrasi di masa depan yang akan datang. Sekiranya cukup dari saya. Terima kasih sebelumnya.